Kan Mas Revi untuk mengawali presentasi kita. Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi saya ingin mempresentasikan kami dari Kompo 3 ingin mempresentasikan mengenai performance manajemen dalam HR strategi. Jadi di sini definisi performance management yaitu eh, menurut Armstrong, performance management merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi mampu mencapai target dan standar kinerja yang telah disepakati sebelumnya. Jadi dengan kata lain, manajemen kinerja bukan hanya menilai hasil dari kerja akhir periode, tetapi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus, nantinya untuk membantu karyawan mencapai performa terbaiknya. Di sini Armstrong juga menjelaskan bahwa performance manajemen memiliki pendekatan yang bersifat strategis. Yaitu artinya pengelolaan kinerja tidak hanya berfokus pada pekerjaan individu sehari-hari, tapi juga harus selaras dengan tujuan jangka panjang nantinya eh, pada organisasi. Dengan demikian, kontribusi karyawan dapat mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Di sini pendekatan performance management itu ada yang pertama formal performance. Pendekatan pertama ini lebih terstruktur dan sistematis karena menggunakan prosedur yang jelas dalam mengelola kinerja karyawan. Ini terdapat beberapa kegiatan utamanya, yaitu yang pertama penetapan tujuan ekspektasi kinerja yang jelas, yang di sini agar karyawan memahami target yang harus dicapai. Yang kedua itu monitoring dan pengukuran kinerja secara berkala untuk mengetahui perkembangan pekerjaannya. Poin selanjutnya melakukan performance review atau evaluasi kinerja secara periodik dan mendokumentasikan hasil kinerja sebagai dasar pengambil keputusan di masa depan. Jadi pendekatan ini dapat membantu organisasi menciptakan standar yang objektif dalam menilai kinerja karyawannya. Yang kedua yaitu performance leadership. Jadi pendekatan ini formal yang itu berfokus pada sistem dan prosedur. Maka pendekatan ini lebih menekankan para pemimpin dalam meningkatkan kinerja tim. Ini beberapa poin, yaitu yang pertama coaching dan mentoring secara berkelanjutan. Yang kedua memberikan umpan balik atau feedback yang rutin dan konstruktif. Melakukan performance conversation, yaitu diskusi terbuka mengenai perkembangan kinerja. Dan yang terakhir fokus pada pengembangan kompetensi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi pendekatan ini memandang bahwa kinerja yang baik dapat tercipta melalui hubungan yang positif antara pemimpin dan karyawannya. Next, Mbak. Di sini selanjutnya yaitu tujuan performance management. Pada slide ini, menurut Armstrong secara umum terdapat tiga tujuan utama, yaitu yang pertama tujuan manajerial. Performance management ini memberikan kerangka kerja yang membantu manajer dalam mengelola, mengarahkan, dan meningkatkan kinerja karyawan secara efektif. Melalui proses ini, manajer dapat menetapkan target yang jelas, memonitor pencapaiannya, serta mengambil tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu tujuan developmental. Jadi performance manajemen membantu organisasi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Dari hasil evaluasi kinerja, perusahaan dapat mengetahui kompetensi apa yang masih perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan program pelatihan yang sesuai. Dan yang ketiga itu tujuan administratif. Hasil dari performance management ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang penting dalam organisasi serta memberikan penghargaan, bonus, promosi jabatan, kenaikan gaji hingga perencanaan karir dan pengelolaan talenta. Dengan adanya data kinerja yang objektif, keputusan yang diambil menjadi lebih adil dan transparan nantinya. Sekian dari saya, Mbak.
Baik, silakan dilanjutkan berikutnya. Oke, untuk slide selanjutnya merupakan terkait performance management cycle. Setelah tadi dari Mas Revi memaparkan terkait tujuan dari performance management, sekarang yang akan saya jelaskan adalah bagaimana dari performance management itu sendiri bekerja dalam di organisasi atau perusahaan. Jadi dari Armstrong sendiri merancang untuk performance management ini bukan hanya sebagai kejadian satu kali di akhir tahun gitu, melainkan ini merupakan sebuah siklus yang nantinya akan terus terjadi. Dan di sini terdiri dari 4 tahap dalam merancang performance management, yaitu yang pertama adalah plan, yang kedua adalah act, yang ketiga adalah monitor, dan yang terakhir adalah review. Tapi sebelum siklus keempat ini bisa berjalan, semuanya juga harus dimulai dari tujuan organisasi itu sendiri. Dan dari tujuan itu ada proses yang disebut sebagai strategic linkage, yaitu menyelaraskan arah organisasi dengan kondisi bisnis yang nyata. Dan dari sana tujuan diturunkan ke level departemen atau tim, lalu turun lagi hingga ke level individu dalam bentuk individual performance agreement. Dan di dalam agreement itulah semua hal yang penting bisa disepakati bersama, mulai dari key result area atau KRA, smart performance goals, key performance indicators, hingga development plan masing-masing karyawan. Dan disinilah kejadian itu nantinya akan berputar gitu terus-menerus. Dan di tahap plan, manajer dan karyawan juga menyusun kesepakatan kinerja secara bersama-sama. Dan di tahap act, karyawan ini bisa menjalankan perannya dan mengeksekusi rencana yang sudah disepakati. Dan di tahap monitor, manajer juga bisa hadir secara aktif untuk memantau perkembangan secara berkelanjutan dan memberikan feedback yang reguler kepada timnya sendiri. Dan terakhir itu di tahap review, keduanya dari manajer maupun timnya nantinya bisa duduk bersama untuk mengkomunikasikan dan mengevaluasi pencapaian, juga bisa untuk mengidentifikasi mana aja yang perlu dikembangkan dan melakukan planning langkah ke depannya seperti apa. Selanjutnya, oke, di sini merupakan dari tahap satu terkait planning atau perencanaan kinerja. Jadi planning ini adalah momen di mana manajer dan timnya ini bisa duduk bersama untuk menyepakati kemana arah yang ingin dicapai dan dengan cara apa juga yang akan ditempuh dan gimana cara mengukur keberhasilannya. Di sini ada 3 elemen kunci dalam tahap planning. Yang pertama itu adalah menentukan peran dan tanggung jawab, di mana si manajer ini bisa memastikan setiap timnya betul-betul paham apa yang diharapkan dari posisi mereka. Dan ini juga bukan sekedar deskripsi jabatan di secara tertulis aja, tapi juga tentunya pemahaman yang dalam tentang kontribusi apa yang harus timnya berikan. Lalu yang kedua adalah menetapkan tujuan. Dan di handbook dari Armstrong sendiri menekankan bahwa tujuannya juga harus bersifat SMART, yang dimana spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Jadi tujuannya juga harus tepat sasaran dan nggak bias supaya outputnya bisa menjadi objektif. Dan yang ketiga merupakan menyepakati rencana pengembangan karyawan, seperti bagaimana karyawan bisa tumbuh dan berkembang untuk menghadapi tantangan perusahaan ke depannya. Selanjutnya, untuk tahap 2 ini merupakan acting dan monitoring. Jadi setelah planningnya itu disusun, masuk ke tahap 2 di mana acting dan monitoring. Ini merupakan tahap di mana semua yang sudah disepakati mulai dieksekusi dan dipantau atau dimonitor ya. Dari sisi acting, karyawan itu menjalankan tugas-tugas hariannya, job desk apa yang biasa dilakukan, dan mengimplementasikan rencana pengembangan yang sudah disepakati antara si karyawan dengan manajernya, dan juga bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sementara untuk di sisi monitoring, ini merupakan peran yang nantinya akan diambil oleh manajer sepanjang proses itu berlangsung. Tapi monitoring di sini bukan berarti
hanya mengawasi atau menunggu karyawan yang salah gitu, baru dia turun tangan. Justru sebaliknya, manajer itu sendiri harus hadir untuk bisa memantau perkembangan secara rutin, juga bisa memberikan feedback yang konstruktif, memberikan bimbingan juga ketika karyawan menghadapi hambatan, dan bisa memberikan solution ketika ada karyawan yang mulai underperform. Dan di sini juga konsep penting yang dari Armstrong tekankan, yaitu manajer sebagai coach dan fasilitator, bukan hakim gitu. Artinya di sini peran manajer itu bukan semata-mata hanya menilai yang benar atau salah, baik atau buruk gitu. Justru peran utamanya adalah bisa mendampingi dan mendukung karyawan supaya bisa mencapai potensi terbaiknya. Jadi nantinya ketika ada yang tidak berjalan sesuai rencana, manajer itu tidak menghukum gitu, bukan yang ngejudge si karyawannya, tapi justru yang pertama kali bertanya gitu, hambatannya apa, bagaimana kita bisa bantu gitu. Dan ini yang juga bisa membuat monitoring itu juga bukan hanya kontrol secara formalitas, tapi juga memang betul-betul proses berkelanjutan yang bisa mendorong pertumbuhan si karyawan sendiri. Demikian, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Ya, tahap selanjutnya adalah reviewing atau meninjau kinerja. Ini kan biasa kita lakukan ya di kantor gitu. Jadi sudah bekerja, kinerja kita ditinjau, direview gitu. Yang biasanya diulas itu ada performa kita dulu seperti apa gitu. Apa aja yang udah kita lakukan, dibahas secara kualitatif, terus dievaluasi apakah sudah sukses atau belum, indikatornya seperti apa, ada di bagian evaluasi itu gitu. Dinilai apakah memang cukup memenuhi standar yang sudah disepakati di awal atau belum. Nah, kemudian kalau sudah dievaluasi semuanya, keseluruhan performanya dilaporkan ke atasannya lagi atau ke HR-nya. Oke, boleh next. Nah, dalam menilai performance dan development karyawan itu ada framework yang namanya SMART yang tadi juga sudah disinggung oleh Ara ya. Jadi SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Ya, pertama dari spesifik dulu. Jadi artinya objektif atau tujuan pekerjaan dari karyawan itu udah spesifik gitu. Dari job desk-nya, dari apa yang ingin dicapai itu spesifik biar kerjanya nggak kemana-mana gitu. Kemudian measurable, jadi dia memang punya skill, punya kemampuan, tapi kalau misalnya ukurannya cuma sekedar bagus tidak itu agak rancu jadinya. Jadi measurable tuh kita harus punya ukuran yang pasti metriknya gitu. Kayak misalnya kalau sales kan penjualan yang diukur itu ada metrik kesuksesannya seperti apa, penjualannya sampai segimana. Kalau mungkin performance marketer atau digital marketing, dia bisa dapetin leads-nya berapa, terus cost per ads-nya berapa gitu. Itu ada ukurannya gitu, ada angka di balik kata bagus dan tidaknya gitu. Terus achievable, perusahaan boleh menargetkan sesuatu gitu ke performance karyawan, tapi harus logis juga, harus rasional juga, yang memang itu walaupun tinggi itu tapi emang masuk akal untuk dicapai. Lalu relevan semua dari hal yang berhubungan dengan pekerjaan, baik job desk-nya sampai targetnya itu harus relevan dengan bisnis perusahaannya. Kemudian time bound, jadi dalam pekerjaan itu harus ada batas waktunya, tercapai kerjanya dari kapan sampai kapan, terus harus tercapainya dalam waktu berapa lama, itu ada ukuran waktunya biar semuanya terukur dengan baik. Boleh selanjutnya. Nah, ini ketika berbicara performance management itu kita juga seringkali bersinggungan dengan beberapa isu gitu di kantor, kayak misalnya saat performance review gitu. Kadang ada merasa tidak puas atau kadang reviewernya masih berpatokan pada kinerja masa lalu gitu. Jadi
belum move on gitu. Jadi akhirnya tertempel stigma, apakah masa lalunya pernah baik atau buruknya gitu, ke bawah-bawah gitu mungkin. Itu salah satu isu juga. Kemudian berhubungan dengan rating gitu, kadang terlalu fokus pada skor gitu. Ketika nilai rendah itu kan bisa menimbulkan stigma, oh nilainya cuma 5, cuma 4 gitu. Jadi karyawan tuh merasa apa mungkin penilaian yang nggak adil atau seperti apa. Nah, ini tugasnya dari HR atau dari manajer juga harus memberi pemahaman gitu. Di balik angka itu tuh feedbacknya seperti apa gitu. Jadi lebih menonjolkan feedback dibandingkan si angka rating itu gitu. Angka itu cuman hasil akhirnya gitu. Terus kemudian penetapan peran dan tanggung jawab pekerjaan tuh harus dijelaskan dengan baik. Eh, Peran dan tanggung jawabnya seperti apa. Jadi supaya manajer memberi instruksi pun tidak keluar dari peran dan tanggung jawab itu. Kemudian peran manajer seperti apa, sejauh mana dia bisa memberi instruksi atau misalnya perannya sejauh mana saat mengambil keputusan supaya menghindari apa dalam tanda kutip manajer toksik atau manajer yang terlalu micromanage gitu. Kurang lebih itu isu-isunya. Boleh dilanjutkan Mas Doni. Terima kasih Mas Teo. Jadi mungkin berikutnya adalah isu-isu dalam performance management dalam konteks yang lebih membumi mungkin ya. Jadi isu-isu apa sih yang sering kita jumpai dalam hal melakukan performance management? Jadi yang pertama itu kurangnya komitmen dari manajer dalam melakukan performance management. Jadi yang namanya performance management itu hanya dianggap sebagai formalitas administratif, seperti yang Pak Okder bilang tadi di depan ya. Jadi ini formalitas administratif bulanan atau tahunan, biasanya tahunan ya, bukan instrumen strategis untuk mendongkrak performa tim atau performa dari perusahaan gitu. Kalau Armstrong bilang kan performance management itu adalah systematic and continuous process. Garis bawah pada continuous process gitu ya, for improving organizational performance by developing the performance of individual and teams. Jadi dengan mengimprove performance dari tim itu ultimately nanti akan mengimprove organizational performance. Namun sayangnya seringkali para manajer ini kurang berkomitmen untuk melakukan performance management yang baik gitu ya. Yang kedua adanya feedback yang tidak berkelanjutan. Contohnya feedback itu hanya diberikan pada saat evaluasi tahunan, membuat tindakan korektif dan perbaikan kinerja terlambat dilakukan. Padahal yang namanya performance management itu adalah satu proses yang continuous, jadi tidak dilakukan hanya setahun sekali gitu ya. Kemudian poin yang ketiga adalah adanya subjektivitas dan bias penilaian. Ini maksudnya adalah keputusan yang rentan terdistorsi oleh faktor kedekatan pribadi gitu. Ada halo effect maupun bias personal dari orang yang melakukan penilaian gitu ya. Jadi efek halo ini contohnya misalnya kita melakukan performance evaluasi terhadap satu orang gitu. Orang ini kemampuan kemampuan presentasi atau kemampuan komunikasi luar biasa gitu. Jadi kita kasih nilai paling tinggi misalnya 5 gitu. Dari 1 sampai 5 ya skalanya. Karena kemampuan komunikasi yang luar biasa kita kasih 5. Di poin yang tertinggi ini mempengaruhi penilaian dia di poin yang lain. Misalnya kemampuannya dia bekerja sama dengan tim member yang lain gitu. Walaupun sebenarnya mungkin aja dia below dari teman-teman yang lain ya dalam melakukan kerjasama tim, tapi karena dia udah punya efek komunikasi bagus sekali, dapat nilai 5, kemampuan dia yang lain jadi ikut terbawa gitu ya, jadi dianggap juga eksepsional gitu. Kemudian yang keempat adalah ekspektasi kerja yang blur atau buram gitu ya. Jadi di sini karyawan mengalami disorientasi karena target kerja dan indikator keberhasilannya
tidak terdefinisi dengan jelas sejak awal. Jadi objektifnya nih nggak jelas nih, kita mau tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan ini apa sih ke depannya. Jadi mereka jadi target kerja yang terukurnya tidak terdefinisi dengan jelas di awal. Kemudian yang kelima ini fokus evaluasinya kepada hanya angka semata gitu. Jadi sistemnya terlalu fokus pada pemberian rating numerik yang akhir daripada aktivitas pembinaan atau coaching dan pengembangan karir. Dampaknya apa? Risikonya terhadap organisasi. Ini bisa mendemotivasi kerja karyawan secara luas di dalam organisasi. Kinerja kolektif juga sulit berakselerasi, kehilangan kepercayaan atas sistem evaluasi, juga kemudian prosedur HR ini hanya menjadi sebuah formalitas belaka yang kaku gitu ya. Next slide please. Nah, kemudian dalam melakukan performance management, kita juga perlu memperhatikan dimensi etikanya. Jadi, sistem manajemen kinerja itu harus didasarkan pada nilai menghargai individu, saling menghormati, berkeadilan, transparan, dan prosedurnya juga adil. Jadi, in principle, dalam konteks etika, due process itu nomor satu, standar kinerja harus disampaikan dengan jelas di awal kepada karyawan. Kemudian nomor dua, penilaian dilakukan dengan adil, dengan mempertimbangkan bukti dan memberi kesempatan karyawan untuk menyampaikan pendapat. Jadi dalam melakukan performance evaluation, misalnya jangan manajernya dengar gosip atau isu dari sana-sini, sehingga dia jadi bias dalam memberikan penilaian. Perlu dipertimbangkan dengan bukti dan juga memberikan kesempatan karyawan untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang ketiga, keputusan didasarkan pada bukti dan diterapkan secara konsisten kepada semua karyawan dengan tujuan untuk memastikan keadilan prosedural, keadilan hasil, dan perlakuan yang baik terhadap karyawan. Next slide, please. Nah, ini juga penting, teman-teman. Perlu adanya yang namanya performance conversation. Jadi, performance conversation ini adalah diskusi manajer dengan timnya mengenai apa yang timnya lakukan, seberapa bagus the result, dan apa yang bisa dilakukan to better improve the performance. Nah, ini tujuannya adalah apa? Untuk memberikan feedback continuously, jadi tidak hanya dilakukan satu kali di akhir tahun. Kemudian membantu menyelesaikan hambatan kerja apabila ada, menyelaraskan target dan ekspektasi, dan mendorong peningkatan kinerja. Karakteristiknya apa? Dilakukannya secara rutin, bukan hanya pada saat appraisal tahunan, bersifat dua arah, kemudian fokus pada solusi dan pengembangan, dan berdasarkan fakta dan data-data kinerja. Demikian, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Izin melanjutkan rekan-rekan. Jadi kita sekarang membahas tentang performance leadership ya. Jadi performance leadership itu bagaimana atau sebuah pendekatan yang menempatkan pemimpin itu sebagai apa ya leader atau penggerak utama untuk peningkatan kinerja. Jadi dia nggak cuma penilai kinerja doang nih, tapi harus sebagai penggerak utama gitu. Nah, eh, kita tahu bahwa banyak organisasi itu yang melakukan penilaian kinerja itu ya sekali setahun atau semesteran seperti itu ya. Tapi di buku ini Armstrong tuh menjelaskan bahwa keberhasilan kinerja itu ditentukan oleh kualitas pemimpin dalam sehari-hari itu. Jadi nggak hanya form penilaian atau skor dari penilaian itu sendiri. Nah, jadi seorang pemimpin itu bukan cuma sekedar menilai target tercapai atau tidak, tapi dia harus berperan sebagai coach, berperan sebagai mentor atau fasilitator gitu untuk mendukung keberhasilan tim. Nah, beberapa keuntungan yang bisa didapatkan, yang pertama adalah kalau
pemimpin itu bisa menginspirasi karyawan, dia bisa memberikan contoh yang baik, menunjukkan komitmen, ini pasti akan meningkatkan motivasi bekerja para pegawainya gitu, sehingga performanya akan lebih optimal. Kemudian eh, akan dapat membentuk budaya kerja yang lebih baik gitu, perilaku yang lebih baik, karena dengan melihat pimpinannya perilakunya baik, pasti pegawai-pegawai di bawahnya juga akan membentuk budaya atau perilaku budaya organisasi yang baik juga. Kemudian keuntungannya kalau seorang pemimpin itu menerapkan performance leadership itu adalah memberikan kejelasan kepada karyawan apa yang harus saya lakukan dan kenapa kok saya harus melakukan itu, kenapa kok itu penting gitu. Sehingga karyawan tahu eh, tugasnya, tahu tujuan organisasi dan tahu eh, visi dan misi yang lebih besar seperti itu. Kemudian komunikasi visi juga penting. Lalu adalah mendorong tindakan nyata agar pekerjaan dan target dapat tercapai. Ini jelas sangat penting ya untuk organisasi. Kemudian eh, eh, memahami bahwa kinerja organisasi dicapai melalui orang lain bukan oleh pemimpin sendiri, seorang diri, karena ini adalah pekerjaan tim sehingga tidak bisa hanya eh, satu orang sendiri. Kemudian eh, penting juga untuk melakukan diskusi kinerja karena pendekatan yang digunakan kepada karyawan lebih baik sehingga kinerjanya semakin efektif. Kemudian yang terakhir adalah membimbing dan melatih karyawan baik secara formal, informal untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya adalah terkait dengan penilaian 360 derajat. Nah, ini mungkin teman-teman juga di organisasi masing-masing, di perusahaan masing-masing itu sudah melakukan ini ya. Jadi penilaian kinerja itu enggak hanya dari atasan saja, tapi kita melihat 360 derajat. Nah, eh, konsep ini tuh eh, eh, muncul karena kita tuh ingin melihat kinerja seorang pegawai itu tidak hanya dari satu sudut pandang pemimpin saja, tapi ada dari staf, dari bawahannya, dari rekannya, dari mitranya, dan bahkan dari eh, yang eksternal gitu ya. Nah, makanya dengan perspektif yang lebih luas ini, kita akan bisa mencapai apa ya? Bisa melihat bagaimana seseorang itu bekerja dan berinteraksi dengan orang lain itu sebaik apa atau sejauh apa itu bisa dinilai. Kemudian ini ada beberapa keuntungan dan kerugian ya. Jadi yang pertama tadi perspektif yang lebih beragam tentu saja karena yang menilai lebih banyak. Kemudian peningkatan kesadaran tentang kompetensi. Kemudian umpan balik yang lebih valid dan objektif. Karena kalau kalau lebih banyak yang menilai ya tentu saja pasti lebih banyak masukan yang bisa berguna untuk pengembangan apa namanya pengembangan individu ke depannya gitu. Nah, namun ada beberapa juga tantangan yang dihadapi dari penilaian 360 derajat ini. Yang pertama adalah umpan balik itu bisa saja tidak tidak tepat ya atau tidak jujur gitu karena misalnya ada yang memberikan penilaian itu karena sungkan gitu atau karena eh, ada faktor pribadi jadi menurunkan nilainya dengan sepihak gitu. Nah, itu bisa terjadi di penilaian 360 derajat. Kemudian kadang-kadang penilaian ini butuh resource yang besar sehingga harus mengumpulkan data dari banyak pihak, kemudian mengolah hasilnya
dan tetap merahasiakan informasinya tetap rahasia gitu ya. Itu juga kadang butuh resource yang besar. Nah, kemudian eh, Armstrong ini juga merekomendasikan bahwa ini lebih tepat untuk tujuan pengembangan karena eh, dan juga untuk menghindari untuk digunakan untuk keputusan administratif seperti untuk terkait penggajian seseorang gitu karena itu nanti bisa bias. Nah, mungkin demikian dari saya. Selanjutnya Mbak Intan. Ya, baik. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengimplementasikan performance management setelah memahami berbagai metode penilaian. Nah, menurut Armstrong, performance management sebaiknya dipandang sebagai proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya sesuatu yang dilakukan setahun sekali atau hanya sebagai apa ya, syarat aja seperti itu. Nah, keberhasilan implementasi ini juga memerlukan coaching atau pelatihan bagi para manajer dan karyawan agar supaya ada feedback, ada coaching, dan review yang dilakukan itu bisa efektif sehingga organisasi ini atau performance-nya terus meningkat. Dan selain itu, dukungan dari top manajemen dan lini managers menjadi sangat penting karena kedua posisi ini berperan sebagai penggerak utama dalam proses performance management. Nah, sistem yang digunakan juga harus sederhana dan tidak terlalu birokratis, sehingga semuanya mudah untuk menerapkan. Kemudian pemanfaatan teknologi seperti HRIS dan tools analitik, kalau di Pertamina ada aplikasinya sendiri yang saya contohkan misalnya AIM dan lain sebagainya, ini dapat membantu organisasi dalam mengelola data serta mendukung pengambilan keputusan. Nah, saat ini rekan-rekan banyak organisasi yang juga menggunakan platform seperti continuous feedback agar komunikasi mengenai kinerja dapat dilakukan secara lebih rutin. Nah, sebelum diterapkan secara menyeluruh, organisasi biasanya melakukan pilot test terlebih dahulu dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Nah, next-nya, Mas. Next slide. Baik, saat ini kita akan membahas kesimpulan dan rekomendasi. Dan sebagai kesimpulan, performance management ini merupakan bridging yang sangat penting yang menghubungkan tujuan organisasi dengan kinerja individu. Dan menurut Armstrong, sistem ini harus bersifat strategis, kemudian terintegrasi, dan berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Terdapat, kalau kita bisa melihat di paparan, ada 5 faktor kunci keberhasilan dalam implementasi performance management. Yang pertama adanya dukungan penuh dari top manajemen. Kemudian yang kedua, keterlibatan aktif dari para manajer. Kemudian yang ketiga adalah sistem yang sederhana dan mudah dijalankan, mudah dipahami. Kemudian keempat, fokus pada pengembangan masa depan dan peningkatan kompetensi karyawan. Dan yang terakhir, ini adalah komunikasi yang efektif serta adanya pelatihan yang memadai. Dengan menerapkan kelima faktor kunci keberhasilan ini, organisasi dapat membangun yang disebut dengan performance culture yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengembangkan potensi sumber daya manusia secara berkelanjutan. Baik, ini adalah slide terakhir dari kami dan demikian paparan kami mengenai performance management berdasarkan Armstrong Handbook of Human Resource Management. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dan untuk selanjutnya kami akan dengan senang hati untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih teman-teman kelompok 3. Paparannya cukup lengkap, cukup komprehensif. Silakan tadi yang buka Intan ya. Intan silakan memandu diskusi dengan teman-teman, Ya, minta pendapat, feedback, masukan, pertanyaan dari teman-teman di kelompok 1, 2, 4, dan 5. Silakan ya, Intan. baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Ogder. Dan pada kesempatan kali ini tentu saja harapannya adalah diskusi yang aktif dari seluruh teman-teman dari kelompok 1, 2 maupun kelompok yang lainnya agar supaya materi yang sudah kami paparkan ini juga dapat berkembang dan bisa menjadi insight tersendiri bagi kita semua. Kami persilahkan untuk sesi yang pertama ini 2 pertanyaan. Mungkin bisa raise hand teman-teman. Ya, oh, tadi Mbak Andi Mardotila raise hand, mau dilanjut Mbak Andi? Mbak Tila? Silakan Mbak Andiani Herlina, sorry. Baik, untuk sesi ini nanti kesempatan bertanya kami berikan kepada Mbak Andiani Herlina dan Mas Alfian Hadinata. Pertama adalah Mbak Andiani Herlina, kami persilahkan. Iya, halo, selamat malam. Em, ada pertanyaan. Jadi, kadang kan saat ada maaf, kadang saat ada manajer baru, itu kan tim yang sebelumnya baik-baik saja bisa justru mengalami penurunan performa karena ya perlu menyesuaikan diri atau enggak bisa jadi dari gaya kepemimpinan yang beda dari sebelumnya kan. Nah, kalau kasus seperti ini, apakah yang perlu dievaluasi hanya karyawannya atau kemampuan manajer dalam beradaptasi dengan tim yang perlu dinilai juga gitu. Sekian. Ya, baik, kita tampung dulu pertanyaan yang pertama. Kita langsung ke mungkin sebentar, saya tawarkan dulu kepada Mas dan Mbak-mbak di kelompok 3. Mungkin Mbak Alra, Mas Faruk, kemudian Mas Doni bisa menanggapi dulu. Baik, izin Mbak Andiani ya. Tadi jadi pertanyaannya kalau ada manajer baru, kemudian terjadi penurunan performa gitu ya dari unit atau organisasi, itu yang perlu dievaluasi karyawannya atau manajernya atau seperti apa gitu ya. Nah, kalau mungkin yang kami apa ya, kalau dari pandangan saya itu kalau ada seperti itu semuanya harus dievaluasi gitu. Jangan-jangan apakah memang manajernya yang perlu dievaluasi kepemimpinannya atau timnya belum siap untuk beradaptasi dengan tipikal pimpinan yang baru, atau memang sistemnya sendiri itu tidak cocok atau tidak update dengan eh, apa namanya sistem kerja yang dibawa gitu. Jadi perlu lebih dalam lagi untuk mengevaluasi titik-titik mana yang perlu apa ya diperbaiki dari kejadian atau masuknya manajer yang baru tersebut. Mungkin ada rekan dari kelompok 3 yang mau menambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan Ya, Mas Saya Faruk. Oh, maaf. silakan Mas Doni dulu, nggak apa-apa, nanti Pak Mbak Doni Alra. aja. Oke, maaf. Ini inline dengan apa yang Mas Faruk sampaikan ya. Jadi itu tadi gunanya 360 degree feedback yang kelompok kami paparkan ya, bahwa tim member walaupun manajernya langsung tidak langsung itu subject to feedback dari seluruh tim membernya. Mungkin itu aja. Silakan tadi Mbak Alra pengen Mbak menambahkan ya. Alra mungkin menambahkan. Iya, mungkin sedikit menambahkan kalau tadi ketika ada manajer baru yang eh, ada di suatu perusahaan dan ternyata ketika melakukan evaluasi itu berarti ada underperform dalam timnya, mungkin juga bisa
untuk dari sisi manajernya pun juga bisa, karena dia berperan sebagai coach dan fasilitator, dia juga bisa memberikan feedback rutin juga untuk eh, tim-timnya, juga bisa melakukan one on one dengan eh, sesama timnya. Jadi ketika misalnya nanti di situ, ketika terjadi one on one antara si manajer dan timnya di situ, jadi bisa ketemu eh, apa yang menjadi masalah gitu. Hal apa yang misalnya yang nantinya akan menjadi lebih efektif eh, dalam melakukan perubahan dari permasalahan itu sendiri. Jadi timnya pun juga bisa kepercayaannya juga bisa tumbuh juga dan bisa mendorong apa performance yang nantinya akan dilakukan secara berkelanjutan. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih Mas Faruk, Mas Doni, dan Mbak Alra. Kalau boleh saya simpulkan, yang pertama adalah bagaimana sistem itu dibangun eh, dengan matang. Dalam artian kita punya 360 derajat penilaian yang memang itu bisa mendukung keobjektifan dari satu performance indikator ya, penilaian. Kemudian yang kedua, adanya fairness dalam komunikasi, baik itu antara ekspektasi pimpinan, ekspektasi lini manajer kepada pekerja, kemudian ekspektasi pekerja terhadap keterbukaan informasi yang dibutuhkan seperti yang disampaikan Mbak Alra. Jadi kedua faktor ini menjadi faktor yang penting. Sebenarnya kalau sistemnya matang, orangnya siapa saja, itu insya Allah tidak akan banyak terjadi perubahan. Tetapi apa yang disampaikan Mbak Alra itu menjadi penting juga, bahwa komunikasi yang terbuka itu sangat mendukung ketemunya satu titik gitu. Ekspektasi dari manajerialnya seperti apa, kemudian harapan keterbukaan dari pekerja ini seperti apa, sehingga improvement itu bisa terjadi. Mungkin itu Mbak Andiani yang bisa kami berikan jawaban untuk pertanyaannya. Apakah sudah menjawab, Mbak? Iya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya tadi penanya kedua adalah Mas Alfian. Silakan Mas Alfian. Baik, Mbak Nurul, terima kasih Mbak. Di slide tadi kan presentasi ada terkait tentang performance leadership ya. Nah, saya mau bertanya tentang contoh kasus seperti ini. Jika ada karyawan baru nih, belum ya mungkin 2-3 tahun kerja gitu, terus dipromosikan jadi manajer yang untuk menghandle senior-seniornya dulu begitu kan oleh perusahaan begitu. Nah, di performance leadership kan itu ada salah satu keuntungannya untuk menginspirasi, untuk mengcoaching, untuk mengkomunikasikan. Nah, bagaimana cara si manajer yang baru ini atau manajer yang dari junior ini mampu melakukan hal itu gitu, mampu melakukan atau mengcoaching dari senior-seniornya yang udah bekerja begitu. Itu aja sih paling pertanyaannya, Mbak. Terima kasih. Iya, ini pertanyaannya cukup menantang ya. Karena dengan ini memang sempat terjadi di beberapa BUMN dengan semangat leadership dari kaum milenial, itu terjadi gap bagaimana kaum milenial ini bisa mengcoaching yang lebih senior. Kami serahkan kepada kelompok 3 yang lain-lain, teman-teman, Mas Faruk, kemudian Mas Doni, Mas Revi, Mbak Alra, silakan. Oke, boleh. Saya coba jawab dulu ya. Oh, Mas Theo, ya silakan. Ya, ya kebetulan terjadi juga di kantor saya. Di beberapa departemen tuh ada manajernya naik lebih cepat itu yang justru lebih muda, jadi memimpin teman-teman yang lebih tua gitu. Nah, eh, rasa skeptis itu sesuatu yang natural biasa terjadi. Apa dia bisa mimpin gitu ya? Itu kan kayak sesuatu yang wajar. Nah, tapi balik lagi supaya tidak eh, ada penilaian subjektif yang terus-terusan gitu. Salah satu caranya tuh kita harus punya indikator penilaian yang jelas gitu. Kalau misalnya manajer dia dinilai bagus karena apa gitu. Ada nilai yang tercapai kayak misalnya dia punya beberapa departemen, nah itu disosialisasikan lagi ini targetnya seperti apa dan strategi dia seperti apa. Nanti kan kelihatan tuh
bawah-bawahnya juga akan melihat, oh dia strateginya ini masuk akal nih, atau strateginya ngaco. Nah, itu kan bisa terlihat di situ. Terus gimana cara dia mengatur flow kerja gitu kan. Nah, itu ketika flow kerjanya sudah berjalan baik, dengan seiring waktu tuh biasanya bawahannya juga akan semakin respect dengan atasannya gitu. Eh, adap- Adaptasi memang butuh waktu, jadi rasa skeptis tuh pasti normal. Yang penting tuh kita punya ukuran angkanya, indikator keberhasilannya tuh seperti apa gitu, dan uh, flow kerjanya harus lebih rapi, harus bikin staffnya juga lebih nyaman gitu saat bekerja. Kurang lebih itu, kira-kira mungkin teman lain ada yang punya jawaban pendukung. Silakan mungkin Mas Doni atau Mas Faruk atau Mbak Alra, Mas Revi menambahkan. Baik Mbak, izin menambahkan ya. Jadi memang kalau untuk pengalaman, kalau ada apa namanya yang senior yang lebih berpengalaman itu ya tentu saja bisa mengambil pengalaman-pengalaman itu untuk bekal kepemimpinannya. Cuma seorang pemimpin itu sebenarnya dilihat atau apa ya dilihat dari cara dia berkomunikasi, cara dia menghandle tim, dan bagaimana tim itu bisa diperlakukan secara adil dan melihat teladan seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang baru masuk atau junior itu apa namanya tidak bisa memimpin. Karena kalau dia bisa menghandle tim itu dengan baik dan dia bisa menciptakan kinerja yang baik dengan cara itu tadi, mempersatukan tim, memberikan motivasi, itu pasti yang senior-senior juga akan ikut respect seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Kalau boleh menambahkan Mas Alfian, jadi memang ada banyak cara yang bisa dilakukan seperti yang disampaikan Mas Theo di awal, bahwa indikator atau ya indikator penilaian yang jelas kualitasnya itu apa saja, itu requirement-nya harus benar-benar dipahami oleh semua pihak, sehingga ini menjustify si junior ini untuk naik dan bisa mengelit. Kemudian kembali lagi dengan eh, bagaimana budaya perusahaan itu atau sistem yang sudah tercipta di perusahaan itu bisa menjadi katalis untuk perubahan yang cepat. Jadi tidak semata-mata, memang resisten itu pasti akan terjadi ya, khususnya dari para senior seperti itu, di mana-mana juga pasti akan terjadi. Tetapi eh, di change management misalnya, kalau kita kaitkan dengan change management, perubahan-perubahan itu ada strategi yang bisa kita lakukan untuk tetap mengoptimalkan performance. Mungkin itu tambahan dari kami, semoga bisa menjawab Mas Alfian. Baik, terima kasih Mbak Nurul dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya memberi kesempatan kepada yang baru saja sembuh ini, baru saja operasi. Pak Agung, monggo Pak Agung. Makasih Mbak Nurul. Mbak Nurul, saya mau nanya ya, kan di dalam apa performance management, kalau kita menjumpai satu orang, mungkin pernah dengar ya istilah deadwoods. Jadi ini eh, ke depannya mau diapain ini? Karena kadang-kadang kita nggak mengenal deadwoods, asal orang itu ditempatkan di mana dia tempat yang sesuai dengan ininya, dengan passionnya dia gitu. Nah, cuma kadang-kadang memang kalau kita lihat sekarang banyak yang muda yang naik, itu mungkin kritik sedikit yang saya kritik adalah eh, apa ya kematangannya menghadapi para senior ini kan kadang-kadang senior itu merasa paling udah paling senior sendiri, nggak padahal belum tentu dia pinter sendiri ataupun eh, paling tahu sendiri gitu Mbak Nurul. Di dalam ini bagaimana ya si manajer ini sikapnya gitu. Baik. Itu. Gimana, Mas Faruk mau, kayaknya udah mau jawab ini. Atau monggo teman kelompok 3 yang lain kalau mau menjawab duluan. Izin Mas Mbak Doni Intan, senyum-senyum.
Oke, monggo, monggo Mas Jadi Doni. selamat malam Pak Agung. Masih ada ini Pak, masih ada selang infus kayak tadi di tangannya Pak. Semoga lekas sembuh Pak. Jadi mungkin ini Amin. Pak izin coba berpendapat ya Pak. Jadi kebetulan kasus Dead White ini juga kebetulan ada di tempat saya bekerja saat ini Pak. Jadi eh, sudah sangat senior, tapi kontribusinya unfortunately eh, kurang ya gitu ya dibanding dengan yang lebih muda gitu. Bukan karena semangatnya, tapi dugaan saya sih benar Pak, seperti Pak Agung bilang mungkin nggak cocok bagiannya Kak. Passionnya mungkin sebenarnya bukan di bidang A yang saat ini sedang dijalankan gitu ya Pak. Jadi eh, sebenarnya sangat baik sekali kalau bisa duduk bareng gitu ya, eh, untuk mencari tahu sebenarnya aspirasinya dia atau passionnya gitu Pak ya. Mungkin di mana sih gitu ya. Apalagi kalau misalnya di bagian tempat kita bekerja ada cukup banyak bidang lain yang mungkin lebih cocok sebenarnya dengan minat dan passionnya beliau gitu ya Pak. Just personal opinion sih Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan gitu. Ya, Mas Faruk gimana? Eh, Memang mungkin banyak terjadi di berbagai organisasi juga ya. Ada pegawai yang kehilangan motivasi kerja gitu, sehingga dia udah males-malesan seperti itu. Nah, memang ini adalah tugas pemimpin gitu ya, untuk apa ya? eh, Bagaimana leadership dia itu bisa membantu si pegawai tadi untuk kembali menemukan motivasi kerjanya gitu. Karena eh, betul yang disampaikan Pak Doni ya, perlu digali sebenarnya minatnya seperti apa. Tapi memang memberikan motivasi itu kadang ya harus seimbang gitu. Kita nggak cuma apa namanya membesarkan hatinya, tapi kita juga misalnya memberikan training atau apa yang dia butuhkan untuk bisa kembali optimal dalam bekerja seperti itu. Mungkin demikian tambahan dari saya. Ya, terima kasih Mas Doni, Mas Faruk. Teman-teman yang lain mau menambahkan mungkin? Atau mungkin saya coba mem-wrap up ya dari apa yang disampaikan Mas Dodi dan Mas Faruk. Kebetulan memang di tempat saya juga terjadi Pak Agung. Ini sepertinya kisah klasik masa lalu gitu. Nah, eh, kembali kepada sistem 360 derajat itu dan feedback dan coaching itu sebenarnya sangat menentukan. Kalau di Pertamina itu kita selalu ada self assessment dan ditanya eh, aspirasinya apa gitu. Jadi saya dengan leluasa, misalnya contohnya saya gitu ya, dengan bisa leluasa menyampaikan bahwa menurut saya lebih cocok bekerja di bidang atau di bidang yang sesuai dengan passion saya, misalnya A, B, C, seperti itu saya sebutkan. Nah, kemudian dari situlah terjadi dialog dengan manajer dan ada feedback yang di follow up. Jadi kadang yang menjadi hambatan adalah mungkin sistem feedback dan coaching ini ada, 360-nya jalan, tapi tidak ada follow up lanjutan dari hasil komunikasi tersebut atau didiamkan begitu saja. Nah, ini yang semakin memperparah demotivasi dari Deadwood seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa kami jawab. Semoga Pak Agung puas dengan jawabannya sehingga nggak kepikiran, bisa istirahat dengan tenang malam Betul ini. sih Mbak Intan, self assessment itu penting memang. Iya, Heeh. betul Pak. Terima kasih Pak Agung. Dan saya dari tadi sudah melihat Mbak Prita sudah raise hand, kemudian Mas Anjar dan terakhir Mas Herdi. Kita cukup batasi dulu sampai dengan Mas Herdi. Nanti sambil kita lihat bagaimana perkembangan diskusi kita langsung, oh Mbak Vera angkat tangan. Baik, kita tahan dulu ya Mbak Vera. Kita ke Mbak Prita dulu. Silakan Mbak Prita. Baik, terima kasih banyak Mbak Intan. Selamat malam, teman-teman.
Mungkin pertanyaan saya lebih ke bagaimana sih dalam performance management ini kita mengukur kontribusi dari pekerjaan yang sulit dikuantifikasi. Kemudian apakah dalam menentukan target kinerja itu sendiri itu harus selalu ada kualitatif itu? Apa maksudnya boleh nggak jika misalkan kuantitatif saja, apa kualitatif ini wajib ada dan gimana cara menyeimbangkannya? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menjawab? Baik, saya coba dulu. Mungkin nanti teman-teman dari kelompok 3 bisa langsung menambahkan. Jadi sebenarnya kebetulan di bidang kerja saya itu sangat intangible hasilnya karena saya di relation yang mana tidak ada angka lifting yang diukur, kemudian branding itu sendiri adalah sesuatu yang intangible gitu ya. Bagaimana dampak-dampak dari komunikasi yang kita lakukan itu juga sangat intangible. Nah, yang kita lakukan adalah mengkuantifikasikan semuanya. Seperti contohnya kita mengukur misalnya stakeholder engagement itu hasilnya apa, tapi kita lihat dari seberapa sering kita bisa mengengage target-target stakeholder yang sudah kita mapping. Kemudian yang kita lihat berikutnya yang untuk dikuantifikasikan adalah branding itu dilihat dari seberapa banyak berita negatif yang muncul, berita positif yang muncul, seberapa banyak penyerapan pembaca sosial media kita. Nah, seperti itu. Itu menjadi tolok ukur keberhasilan branding misalnya. Dan sebenarnya ini adalah kalau kita lihat kreativitas dari masing-masing departemen untuk bisa mengkuantifikasi pekerjaan-pekerjaan yang memang agak sulit untuk dikuantifikasikan. Jadi memang ada standar ukurnya yang bisa didiskusikan dan bisa disepakati mulai dari level direktur. Kebetulan kalau relation itu ada di fungsi leher, jadi langsung bertanggung jawab pada direktur. Nah, ini bisa disepakati bersama. Apa sih sebenarnya standar ukurnya atau performance indikatornya untuk kegiatan-kegiatan pekerjaan yang sulit dikuantifikasi tersebut. Mungkin teman-teman yang lain menambahkan. Mas Theo, Saya Mbak Alra? izin menambahkan Mbak Intan. Jadi memang untuk terkait pekerjaan yang sulit dilakukan di suatu perusahaan, memang kebetulan ini pernah terjadi juga di tempat saya bekerja, di mana memang beberapa karyawan akhirnya jadi cenderung menyembunyikan pendapat-pendapat yang negatif kepada atasannya gitu. Tapi eh, seharusnya kalau menurut saya ini dari manajernya pun juga harus bisa aktif gitu membuka ruang dengan pertanyaan seperti hambatannya apa sih yang lagi kamu hadapin gitu. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mendukung kamu gitu. Jadi kalau misalnya dari manajernya itu terbuka dengan bawahannya, tentunya juga pasti pendapat-pendapat yang negatif ini bisa dikemukakan dengan baik gitu. Dan mungkin juga bisa ditambah dengan seperti self appraisal form yang diisi karyawan sebelum sesi review berlanjut gitu. Jadi di sini karyawan bisa merefleksikan kinerjanya sendiri gitu dan secara nggak langsung pastikan karyawan ini kayak kita dikasih amunisi juga gitu untuk bicara lebih berani gitu. Mungkin itu sih tambahannya. Ya, terima kasih Mbak Alra. Mas Theo mungkin menambahkan juga. Menambahkan, jadi walaupun pekerjaannya terlihat kualitatif itu sebenarnya bisa dikuantitatifkan gitu. Kayak contohnya kan saya di bidangnya digital marketing ya, kan itu ada hubungannya, kita kerjain video, ngerjain copywriting, itu kan sangat kualitatif ya, bagus tidaknya kan sangat visual, sangat visual lah, bisa yang dibaca atau yang ditonton. Nah, itu bisa dikuantitatifkan, kayak misalnya kalau misalnya copywriting atau content writing, dilihat nih traffic ke websitenya berapa banyak gitu. Terus mereka bounce rate-nya berapa persen dan engagement time-nya berapa lama. Terus kalau video dia bisa retention rate-nya bentar atau lama gitu. Kalau misalnya bentar kan berarti di hook videonya nggak sampai. nggak nyampe. Nah, dari situ baru bisa ngomong kualitatif. Jadi ada angka di balik si
di balik kata kualitas tersebut gitu. Jadi saya rasa semuanya bisa Ya, dikuantitatifkan. Kurang lebih seperti itu. ya. Terima kasih Mas Theo, Mbak Ra. Gimana Mbak Prita? Semoga menjawab. Ya, tadi mungkin yang terakhir ya Mbak Intan, yang apakah Ya, kualitatif ini harus wajib ada atau boleh misalkan kuantitatif only? oke, silakan. Mas Doni mungkin ini yang senyum-senyum simpul. Personally agak sulit kalau buat saya karena kan saya bergerak di bidang finance nih, Mbak Prita, Ya, Mbak Intan. Jadi parameternya tuh udah harus selalu ada deh. Net income iya, harus berapa, expense harus berapa. Jadi eh, apakah harus ada? Unfortunately kalau di bidang saya harus ada Mbak Prita. Tapi even tadi Mbak Intan bilang pun menarik ya kan, Mbak Intan bergerak di bidang fokus di bidang CSR gitu. Even di bidang CSR pun ternyata bisa ternyata dikuantifikasi gitu iya, ya. Mungkin iya. justru Mbak Prita ada kepikiran apa Mbak yang kira-kira nggak bisa di quantify gitu ya? Bukan, maksud saya yang wajib ada tadi kualitatifnya Mas, bukan kuantitatifnya. Kualitatif contohnya apa Mbak? Iya, kayak tadi misalkan Mas Doni contohnya Hmm. saya bergerak di bidang finance di angka-angka, pasti kan outputnya Hmm. quantitatively banget tuh. Tapi Hmm. apakah harus ada parameter untuk mengukur kualitasnya gitu? Dan apakah itu bisa diberlakukan untuk seluruhnya atau ya cukup dengan kuantitatif aja, Oh, nggak perlu ya pakai kalau kualitatif gitu. iya iya kualitatif sih tentunya juga ada pasti ya. Bahkan angka yang kuantitatif pun ada kuali kuali kualitatifnya tuh Mbak Prita. Misalnya gini ya, di bidang saya eh, kita mengenerate report laporan keuangan itu harus misalnya ya harus tidak ada kesalahan atau tidak ada komplain dari misalnya dari OJK atau pertanyaan dari masyarakat gitu ya mengenai eh, kualitas dari audit report yang kita keluarkan. Itu bisa juga jadi suatu parameter kualitatif sepertinya ya. Ini contoh aja Iya, mau cerita. betul. Mungkin kalau saya coba menambahkan ya based on experience. Jadi apakah kualitatif itu harus ada? Menurut saya kualitatif tetap harus ada, tapi formatnya bukan di balance scorecard atau di KPI, karena KPI itu mutlak adalah kuantitatif, tetapi bisa di bagaimana di proses 360 maupun di feedback coaching. Jadi misalnya contohnya keberhasilan satu forum yang saya lakukan, misalnya Global Stakeholder CSR Stakeholder Diplomasi Forum dengan 10 negara. Nah, itu secara kuantitatif yang kita lihat adalah misalnya skala Likert, seberapa dari hasil survei audiens kepuasannya terhadap event yang dilakukan gitu. Itu kita wujudkan dalam skala Likert dan itu bisa dicatatkan di KPI. Tapi selebihnya adalah evaluasi dan kualitas pelaksanaan dan kemudian program itu berdampak secara kualitasnya seperti apa, itu ada di forum diskusi antara manajer dan pekerja. Nah, jadi antara kualitatif dan kuantitatif itu adalah dua sisi mata uang yang nggak terpisahkan sebenarnya, tetapi yang memang ada tempatnya yang berbeda gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Intan dan teman-teman. Ya, terima kasih. Berikutnya adalah eh, Mas Anjar Prasetyo, silakan. Ya, Mbak Intan, suara saya terdengar, Mbak. Kedengeran Mas agak bergetar tapi Mas, kenapa ini Mas? Lagi di luar, Mbak, lagi di luar. Mohon maaf, saya nggak Oke, bisa out cam. oke. Ya, ya. Mbak, saya tadi beberapa sedikit mengamati kaitannya dengan presentasi yang disampaikan oleh pihak eh, grup ketiga ini ya, kaitannya dengan perspektif dari Armstrong, ya kaitannya dengan manajer yang efektif di era sekarang ini kan salah satunya membangun kepercayaan, bisa mengembangkan orang atau tim seperti itu, mampu menjadi coach ya Mbak ya bagi tim, serta juga mampu menjadi orang yang menjadi apa ya semacam role model, terus serta bisa mengurangi budaya micromanage yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Nah,
menurut kelompok 3, ya tadi kan saya sampaikan mampu membangun kepercayaan ya, Mbak. Jika Iya. manajer fokus membangun kepercayaan ya, jika manajer fokus membangun kepercayaan, ya mengapa budaya mikromanajemen itu masih sering terjadi di era sekarang seperti itu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari saya masih ada kaitannya dengan mikromanajemen. Apakah mikromanajemen ini menunjukkan lemahnya dari leadership seorang manajer tersebut gitu? Sehingga ya manajer tersebut mengurusi hal-hal yang kecil seperti itu Mbak Intan. Mungkin itu saja Mbak. Saya pengen tanggapan dari kelompok 3 seperti itu. Terima kasih Mbak Intan. Oke, kayaknya Mbak Intan lagi gangguan sinyal ya. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Anjar. Jadi, mungkin untuk ini ya sedikit sedikit mengelaborasi pertanyaannya seperti itu. Jadi, yang dimaksud micromanagement ini ketika leader itu atau pemimpin itu ngurusin yang hal-hal kecil gitu ya, hal-hal yang remeh-temeh seperti itu ya, maksudnya ya Mas ya. Kan me, apa ya, membahas visi dan misi pekerjaan atau apa gitu ya. Apakah seperti itu maksudnya? Maksudnya budaya mikromanajemen ya itu ya, secara umum yang masih terjadi Mas. Sebagian umum tuh manajer masih belum sepenuhnya percaya kepada tim gitu. Jadi merasa seluruh hasil kerja itu menjadi tanggung jawab pribadi manajer sehingga ya terlalu mengontrol atau mengawasi semua prosesnya gitu loh Mas, maksud saya. Ya, ya. Baik, Mas. Oke, lebih nangkep pertanyaannya. Jadi, mungkin kalau dalam skala kecil ya, micromanagement itu eh, untuk pegawai mungkin bikin pegawai itu antara dua ya, Mas. Kalau saya melihatnya ya, pegawai itu jadi lebih ayem gitu ya, apa bahasa Indonesia, lebih tentram gitu ya, karena di diperhatikan sehingga pekerjaan tidak salah. Tapi yang kedua, pegawai itu menjadi merasa, kok kok dikit-dikit kok diawasin, dikit-dikit ini. Nah, memang eh, seorang manajer itu, kalau menurut saya, itu harus memperhatikan porsinya gitu. Dia harus memberikan kepercayaan kepada pegawainya atau pada stafnya untuk hal-hal yang memang sudah sesuai dengan kompetensi dari stafnya gitu. Sedangkan dia sebagai seorang manajer harus bisa menempatkan posisi dia sebagai eh, ya itu tadi leader, em, memotivasi atau membantu kalau pegawainya butuh masukan seperti itu. Tapi kalau dalam jangka panjang itu micromanagement itu pasti akan membuat organisasi itu terlalu rigid gitu kalau menurut saya, sehingga kurang fleksibel dalam apa namanya menentukan arah ke depan gitu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Ya, Kami izin izin menambahkan, Mas. Oh, Mbak Alra dulu, silakan. Gak apa-apa, Mbak Intan dulu aja. Oh ya, baik. Jadi sebenarnya antara membangun kepercayaan, meningkatkan kepercayaan antara pimpinan dan stafnya itu adalah satu bentuk komunikasi yang memang harus dibangun. Nah, tetapi micromanaging ini eh, somehow itu terjadi juga karena budaya dari top level manajemennya. Bisa jadi memang top level manajemennya terlalu micro sehingga turun ke lini mid manager. Ini yang terbawa juga seperti itu. Ini yang pernah terjadi di tempat saya bekerja. Nah, sebaliknya, kalau kita seperti yang Mas Faruk sampaikan, kalau kita menyadari bahwa visi misi perusahaan itu seperti apa, ke arah mana setiap fungsi itu berjalan gitu. Nah, maka sebenarnya micromanaging ini tidak mungkin terjadi, tidak bisa terjadi. Karena apa? Karena ada tuntutan speed yang harus kita capai, ada tuntutan target yang harus kita capai. Nah, dengan demikian biasanya pembagian job description dan lain sebagainya, trust itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, jadi terbangun gitu, daripada
seorang manajer yang tidak ada tuntutan ke arah speed dan tidak tahu biasanya itu terjadi karena manajer yang tidak tahu visi misi ini mau kemana sih, sehingga hal-hal kecil perintilannya itu juga jadi diribetin gitu Mas. Silakan Mbak Alra menambahkan. Oke. Sebetulnya kurang lebih sama ya seperti jawaban Mbak Intan, karena dari micromanagement itu sendiri kan polanya itu karena adanya kurang kepercayaan gitu. Tapi kepercayaannya itu bisa sama timnya ataupun ketidakpercayaan ke manajernya ataupun pada sistem performance manajemen itu sendiri. Cuma kan untuk dari pertanyaan Pak Anjar ini kan sepertinya kurangnya kepercayaan si manajer kepada timnya ya. Nah, bisa jadi itu juga memang menurun dari performance management itu sendiri, akhirnya turun ke bawah. Menurut saya untuk langkah pertamanya, alangkah baiknya kalau misalnya kesepakatannya itu jelas di tahap planning gitu. KPI-nya seperti apa, kerjanya apa gitu. Jadi dari awal itu antara si manajer dan timnya itu udah punya clarity di awal gitu untuk mengurangi kontrol yang berlebihan ketika nanti dalam proses pengerjaan suatu pekerjaan gitu. Dan dari sisi manajernya juga bisa melakukan semacam pendekatan coaching gitu. Bisa juga nanya ke timnya gitu, eh, rencananya Ya. apa gitu. Rencana kamu tuh apa? Tapi jangan jangan kita ngomong ke timnya, "Ya, kamu mesti gini ya gitu. Apa nih yang mesti lakukan A, B, C, D gitu. Tapi kita tanya dulu rencanamu apa gitu supaya si timnya ini juga jadi percaya diri gitu, merasa dipercaya kalau dia itu mampu untuk melakukan pekerjaan yang nantinya akan dilakukan gitu. Itu sih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Alra. Bagaimana Mas Anjar, semoga menjawab? Ya, Mbak. Oke, yang pertama tadi sudah terjawab. Untuk yang pertanyaan atau pernyataan saya terkait dengan micromanagement itu apakah menunjukkan sebuah kelemahan leadership seorang manajer, itu aja. Belum terjawab, Mbak, itu, Mbak. Oh, Ketika oke. manajer Gimana? terlalu mengurusi yang mikro-mikro ini, apakah menunjukkan kelemahan leadershipnya gitu, Mas, Mbak? Baik, baik. Mungkin izin Silakan coba Mas Doni. menambahkan, Mas Intan. Mbak Intan. Jadi Mas Anjar, ini yang sering kali saya lihat ya Mas. Orang-orang yang micromanaging ini sering kali nggak sadar kalau mereka micromanaging. Sering banget nggak sadar. Itu udah jadi habit buat mereka gitu. Mereka nggak aware bahwa mereka tuh sedang melakukan micromanaging. Tapi seperti Mbak Intan bilang, nanti dengan berkembangnya suatu organisasi, itu udah impossible buat mereka melakukan micromanaging. Karena tugasnya jadi terlalu banyak gitu. Jadi by default nanti secara natural mereka mau nggak mau harus handover kerjaan mereka ke tim membernya yang bisa dipercaya. Apakah ini indikasi kelemahan? Di lini pekerjaan saya micromanaging mungkin dalam skala kecil bagus ya karena memerlukan ketelitian gitu. Tapi kalau skalanya sudah besar seperti perusahaan Pertamina itu impossible dilakukan gitu. Jadi eh, apakah kelemahan tergantung dari sikonnya kali mungkin saya bilang ya. Kalau di apa di eh, mungkin di industri yang skalanya kecil atau di perusahaan yang skala kecil micromanaging itu cocok gitu. Tapi kalau di industri yang sudah besar atau perusahaan yang makin kompleks itu mungkin akan justru membuat dia jadi lemah gitu. Tapi gimana cara menyadarkannya? Ini benefit dari 360 degree feedback mechanism itu, Mas Anjar. Jadi ada feedback dari rekan-rekan tim member dia yang lain bahwa apa yang dilakukan ini sebenarnya micromanaging. Harapannya dia bisa mungkin better improve uh, apa ya isu micromanagingnya dia gitu. Mungkin itu dari saya, Mbak Intan. Mas Anjar, Ya, terima kasih. terima kasih Mas Doni. Mas Anjar gimana? Sudah menjawabkah pertanyaan keduanya? Oke, siap Mas Doni. Terima kasih. Sangat puas Thank you dengan Mas Anjar. jawaban Mas Doni. Ya, memang ini pandangan kami Mbak Intan ya Mas Doni. Memang tidak selamanya ya micromanagement ini selalu diartikan dengan lemahnya leadership.
Itu yang pertama, karena memang ya kita perlu lihat situasi tertentu juga gitu loh. Seperti kondisi karyawan baru ya Mbak Intan ya, kita kan pasti nggak Iya. harus bisa apa ya memantau detail perkembangan karyawan baru tersebut gitu. Atau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi, itu kan memang harus kita pantau ya progresnya tiap saat, tiap detik, tiap menit, tiap jam seperti itu. Atau yang mungkin terkait dengan proyek yang harus memerlukan pengawasan detail misalnya di wilayah Mbak Intan di Pertamina itu kan Ya, ya memang sangat penting ya ya. hal-hal ataupun kaitannya dengan micromanage ini ya yang menjadi pembeda mungkin ya Mas Doni atau Mbak Intan adalah ya sifat kontrolnya ini apakah bersifat sementara atau kok hanya menjadi pembinaan saja atau menjadi budaya yang terus menerus. Nah, itulah yang menjadi pembeda kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Karena kalau terus menerus seperti yang disampaikan oleh Mas Faruk, Mas Doni tadi, ya itu akan menjadi budaya kerja yang kurang baik sehingga menghambat Ya. perkembangan tim seperti itu, Mas Doni, Mbak Intan. Terima Iya. kasih Terima kasih sharingnya dan feedback dari masukan saya. Terima kasih. insight-nya. Iya, terima kasih banget insight-nya Mas Anjar. Nah, ini yang Baik, kita langsung ke penanya berikutnya. Oh, Pak Ogden, silakan Bapak. eh, Mbak Intan, eh, Iya. menarik ya diskusinya. Tadi saya catat semua dan ini makanya ya, penanya berikutnya juga banyak sekali karena memang sangat relevan ya dengan pekerjaan kita. Dan tadi teman-teman juga menjelaskan dengan baik apa yang menjadi pekerjaan dari setiap penanya. Ini karena keterbatasan waktu, tapi saya udah catat deh ya Yunianto, Vera, Nur Fitria, Murti, sama Pak Gianto ya. Ini saya udah catat jadi apa semua. Cuma kata keterbatasan waktu, sementara kita cukupkan sampai di sini dulu ya diskusi kita ya. Apa kita lanjutkan nanti minggu depan. Sebetulnya masih ada hubungan ya kita bicara tentang reward. Nah, reward ini sebetulnya konsekuensi dari hasil proses penilaian kinerja gitu. Nah, jadi menarik ini mungkin nanti kalau ada waktu kesempatan di minggu depan juga boleh disinggung-singgung kembali tentang penilaian kinerja ya. Di pegang dulu di hold dulu pertanyaannya Nur Fitriani, Pak Murti, Pak Gianto ya. Tadi ada Vera juga, Mas Yunianto gitu ya. Jadi begitu ya, Intan. Saya ini dulu eh, kita selesai Ya, Pak. sesi kita. Saya mau absen lagi dulu. Tadi ada yang belum itu David, ada nggak?